Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Melalui video ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang bisa menjadi jawaban atas semua pertanyaan kegelisahan yang dialami banyak sekali umat manusia. Dan sesuatu itu tidak jauh-jauh letaknya, itu ada di dalam dirimu sendiri. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Melalui video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih peka, lebih aware dengan suara-suara yang ada di dalam pikiran kita. Tepatnya suara-suara yang ada di kepala kita, yaitu pikiran. Nah, mungkin ya, saya pikir hampir setiap manusia itu tahu akan keberadaan suara-suara dalam pikiran itu, ya. Tapi kenyataannya sesungguhnya kita tidak benar-benar sadar dengan adanya suara di dalam pikiran kita. Karena apa? Karena kita menganggap suara-suara itu adalah diri kita. Suara-suara itu keberadaannya adalah hal yang normal dan wajar sekali. Bahkan ketika saya menantang ya dengan guyon teman saya untuk untuk hanya satu atau beberapa detik saja tidak ada pikiran di dalam kepala mereka malah tertawa ya, mereka malah merasa aneh gitu. Kalau tidak ada pikiran di dalam kepala kita, di dalam diri kita, lalu ada ketakutan di dalam diri mereka bahwa nanti kita bukan manusia, jadi kayak orang yang gila gitu. Apabila tidak ada pikiran, itu namanya tidak normal atau tidak wajar. Kalau tidak salah, pernah ada riset bahwa pikiran manusia itu dalam satu hari bisa memikirkan ratusan pikiran yang berbeda. Ya, dengan dalam waktu satu hari, misalnya 24 dipotong waktu tidur gitu ya, manusia itu bisa memikirkan ratusan hal yang berbeda. Kenapa saya katakan menyadari keberadaan suara pikiran itu adalah hal yang penting. Bahkan menurut saya itu adalah awal mula dari transformasi besar-besaran di dalam hidup kita. Apapun yang ingin kita ubah dalam hidup kita itu harus dimulai dari kesadaran akan suara-suara pikiran itu. Paradoksnya gini ya, kalau kamu bisa menyadari suara pikiranmu, ya, pada saat yang sama, semestinya kamu tahu bahwa harus ada sesuatu yang lain dalam tanda kutip, di mana aspek itu disebut aspek yang menyadari suara pikiran. Berarti, kalau kamu bisa sadar ada ratusan pikiran, ada, ya katakanlah tidak ratusan, ada beberapa pikiran yang kamu sadari perpindahannya, perubahannya, berarti ada satu lagi aspek di dalam dirimu itu yang bukan pikiran. Saya mesti hati-hati di sini karena saya ingin kamu untuk benar-benar menginsapi atau menyadari ini. Sesuatu hal yang yang mungkin jarang sekali diajarkan oleh orang-orang kepada kita dari kita kecil, padahal ini adalah hal yang sangat penting karena dari menyadari inilah kita mampu mengelola emosi kita dan juga pikiran-pikiran yang tidak kita inginkan. Jadi pada saat kamu menyadari ketika pikiranmu itu berpindah dari satu topik ke topik yang lain, dari suara pikiran yang satu ke suara pikiran yang lain, mestinya pada saat yang bersamaan kamu menyadari aspek ini, yaitu ada sesuatu yang lain. Aspek ini saya sebut aspek saja ya, yang berbeda dengan pikiran itu. Kalau tidak ada hal lain di dalam dirimu, yang ada hanya suara pikiran itu tadi, maka kamu tidak akan menyadari ada suara pikiran itu. Tapi faktanya, kalau kita benar-benar diam dan kita mau fokus, kamu mengerti, kamu tahu bahwa suara pikiran itu berubah-ubah. Nah, keadaan
satu aspek tadi yang menyadari keberadaan pikiran-pikiran tadi, itulah yang saya sebut sebagai kesadaran. Itulah yang saya sebut sebagai keadaan inti atau keadaan dasar dari kita, dari setiap manusia. Dia itu seperti latar belakang dari semua pikiran yang bermunculan itu. Latar belakang. Tapi latar belakang ini bisa dibilang hidup atau punya kecerdasan sendiri. Ya, jadi ketika kamu berada dalam kondisi tanpa pikiran, ingat itu bisa kita alami, bisa kita realisasikan keadaan tanpa pikiran kosong tadi. Yang tertinggal adalah latar belakang tadi. Saya mengambil istilah ini, satu aspek yang saya sebut sebagai latar belakang ini. Keadaan itu, kekosongan tanpa pikiran itu rasanya hidup, rasanya begitu tenang, tapi tanpa pikiran sama sekali. Kondisi asli setiap manusia, ya, yang sejatinya memang ada, tetap, ajek, dan abadi di dalam diri setiap manusia. Kita bisa merasakannya sebagai keberadaan, ya, inti dari dirimu, hakikat dari dirimu, sesuatu yang tidak bisa kamu telusuri lagi. Misalnya, ya, nama kamu adalah si A misalnya. Si A ini dulunya adalah, kalau sekarang si A ini punya kehidupan sosial, dia punya peran sebagai orang tua, sebagai suami atau sebagai istri. Kita telusuri lagi terus sampai dia masih kecil, masih bayi gitu ya. Kalau kita telusuri terus sampai ke titik di mana tidak bisa lagi dipecah-pecah, maka yang ada adalah hanya rasa bahwa kita ini ada. Itulah yang disebut keberadaan. Kaitan antara meditasi dengan keadaan tanpa pikiran ini dan juga efek dari meditasi yang ditimbulkan yang sudah dilaporkan banyak orang adalah seperti ini. Ini juga pernah saya alami dulu di awal-awal saya belajar meditasi secara otodidak. Jadi ketika kita bermeditasi, sesungguhnya kita mengheningkan pikiran kita. Ya, pikiran kita bukanlah diri kita. Pikiran adalah bagian dari diri kita, tapi itu perangkat. Ya, itu adalah perangkat yang sebenarnya tidak menempel dengan diri kita. Permasalahan hidup, ketidakmampuan kita mengelola emosi dan juga pikiran negatif itu disebabkan oleh ketidaksadaran, ketidaktahuan kita. Kita mengira suara pikiran itu yang berganti-ganti yang ada di pikiranmu itu, yang terus berbicara di dalam kepalamu itu, kita mengira itu adalah kita. Jadi kita mengidentikan diri kita, rasa keakuan kita itu dengan suara-suara di dalam pikiran kita dan juga siapa kita mengira diri kita. Ya, tolong hati-hati di sini. Tolong perkataan saya diresapi jauh ya, lebih dalam lagi, dirasakan lagi bahwa selama ini kita identik. Identik itu adalah sama. Kita menyamakan diri kita dengan suara pikiran kita. Suara pikiran itu tidak pernah berhenti sejak kita membuka mata kita ketika bangun tidur sampai menjelang detik-detik kita terlelap tanpa mimpi. Kita selalu hidup dengan suara di dalam pikiran kita itu. Kita tidak pernah diajarkan bahwa suara pikiran itu sebenarnya bukan diri kita. Itu bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Hubungannya dengan meditasi adalah begini. Ketika kita bermeditasi, kita mengheningkan pikiran kita, ya. Kita tidak memaksa pikiran kita untuk diam sebenarnya, tapi kita memisahkan antara suara pikiran kita dengan kita yang sesungguhnya. Hingga kita masuk kepada suatu titik di mana pikiran menjadi diam. Pikiran menjadi diam dan kemudian kita hanya merasa bahwa kita itu ada. Ya, kita itu eksis, tapi tidak ada pikiran, tidak ada emosi. Kita hanya merasa bahwa kita ini hadir dan ada, dan rasanya tenang, rasanya itu juga kuat,
Ya, itulah semangat kehidupan, inti kehidupan, sumber kehidupan yang ada di dalam setiap diri manusia, siapapun itu. Banyak orang melaporkan kegiatan bermeditasi itu membuat dia menjadi lebih tenang, membuat dia dapat mengelola stres. Ya, itulah hal yang saya alami ketika pertama kali saya meditasi. Saya langsung masuk ke dalam titik hening itu. Kemudian belakangan saya baru menyadari kenapa meditasi itu mempunyai efek menenangkan jiwa dan mengurangi banyak sekali stres. Itu terjadi karena kita tidak lagi hidup atau identik dengan suara yang ada di kepala kita itu. Ya, semakin sering kita melatih diri kita untuk hening, semakin mampu kita untuk memisahkan diri kita dari pikiran kita sendiri. Kenyataannya, pikiranlah yang membuat kita stres. Pikiranlah yang membuat kita overthinking. Pikiranlah yang membuat kita tidak mampu merasakan hakikat kita yang terdalam, yang hanya berupa keberadaan itu tadi, hanya kesadaran itu tadi. Ketika kita melepaskan diri dari pikiran kita beserta emosi yang ditimbulkan di dalam diri kita, maka kita menjadi tenang dan damai. Dan itu sebenarnya adalah keselarasan kita dengan diri sejati kita, dengan kesejatian kita. Itu adalah kondisi wajar, ya. Sesungguhnya keadaan tenang dan damai yang bisa kita raih, yang selama ini diimpikan, dirindukan jutaan manusia, keadaan bahagia, keadaan tenang dan damai itu sesungguhnya keadaan yang yang murni, yang memang normalnya kita. Tapi ketika kita dalam keadaan ketidaksadaran kita, ya gimana ya, tidak ada atau jarang sekali orang yang mengajarkan kita dari kecil untuk memahami bahwa diri kita bukanlah pikiran kita, bukanlah emosi kita, ya secara lugas seperti itu ya. Dengan begitu kita besarnya nanti bisa memproses emosi kita. Nah, karena ketidaktahuan ini, maka kita hidup di dalam suara pikiran yang istilahnya menjadi penyiksa kita seumur hidup, gitu ya. Saya mengerti ya, ketidaksadaran kita, keidentikan kita dengan suara pikiran itu sifatnya lama-lama kalau tidak kita sadari, kalau kita tidak mengakses keberadaan kita yang sejati di dalam diri kita, artinya kita hidup terus-menerus dengan suara pikiran kita ini, maka cepat atau lambat kita akan terbawa pada pikiran negatifnya. Kita akan merasakan kecemasan, ketegangan, kebosanan. Itu masih standar yang wajar ya. Belum sampai pada titik yang berat di mana mungkin hidup membawa kita pada kejadian atau situasi di mana sifatnya traumatik, sedih, sehingga menimbulkan depresi, sehingga banyak orang yang merasa tidak tahan dengan dirinya sendiri dan kemudian memilih untuk bunuh diri. Jadi itulah ya kaitan antara meditasi dengan keadaan damai atau ketenangan dalam jiwa kita. Hal itu terjadi sederhana saja karena kita tidak lagi terikat, kita tidak lagi melekat, kita tidak lagi sama atau identik dengan pikiran itu. Kita bisa memisahkan diri. Ya, latihan ini adalah latihan seumur hidup. Karena gunanya apa? Karena gunanya selama hidup ini tujuannya kita membawa aspek keberadaan dalam diri kita itu dalam semua kegiatan kita. Makanya saya pernah baca, saya lupa tulisan siapa, hidup sendiri adalah meditasi. Ya, jadi ketika kita tidak lagi terlalu terikat dengan suara pikiran kita hidup dengan sang sumber yang ada dalam diri kita, keberadaan yang ada di dalam diri kita. Itulah nanti yang menjadi dasar dari tingkah laku kita. Kita hidup bersama sumber kita itu. Kita membawa dimensi spiritual itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah otomatis kita akan mampu mengendalikan pikiran kita? Nah, cara kerjanya bukan seperti itu ya. Pikiran itu memang dirancang untuk melindungi ego kita, keakuan kita. Diri kita yang luar, saya istilahkannya. Diri kita yang luar itu siapa? Yaitu gimana kamu merasa selama ini, siapa identitas kamu, siapa ini. Misalnya saya Vina, pekerjaan saya ASN, saya punya keluarga, saya punya anak. Itu diri luar saya, diri ego saya. Pikiran saya bekerja untuk melindungi kepentingan diri luar saya tadi. Tapi itu bukan suatu kesalahan. Ego tidak salah. Ego atau diri luar tadi hanya tidak sadar. Kerusakan, penderitaan,
kesedihan, apapun yang kita sebut sebagai negativitas itu terjadi karena kita tidak membawa dimensi sang aku yang sejati, keberadaan kita yang sejati tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah yang namanya kebangkitan spiritual. Ketika kita sadar bahwa kita itu bukan cuma sekedar pikiran kita, bahwa kita itu ya lebih besar atau lebih dalam lagi. Ada aspek tertentu dalam diri kita yang belum kita jamah, belum kita sadari. Itu inti dari seluruh perjalanan spiritual, itu adalah inti dari pelajaran spiritual. Sesuatu yang sangat sederhana, yang awal mulanya dari situ tadi, yaitu kemampuan kita untuk melepaskan diri kita atau memisahkan keidentikan kita dengan pikiran dan emosi-emosi kita. Sekian dulu video kita kali ini, nanti kita lanjut lagi pembahasan mengenai ini di video yang selanjutnya. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan tombol notifikasi. Terima kasih sudah menonton, salam damai, salam hening.